إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UBT2 rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan belajar kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masuk bab baru di bab salat Jumat. Ya. Salat Jumat ya. Di sini salat yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur di waktu zuhur ya. Sholatul Jum'ah. Yang pertama, definisi as-sholatu allati yusolliha al-muslimun yaumal jum'ah badalah sholat zuhri fi waqtihi, sebagai pengganti sholat zuhur di dalam waktu zuhur. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukum sholat Jumat yaitu fardu ain. Ala kulli muslim bisurut, nah, dengan syarat-syarat, dan syarat-syaratnya ini hukumnya. Jadi fardu ain, sehingga semua dituntut untuk mengerjakan dengan syarat, ketika terpenuhi syarat, bukan fardu kifayah. Dan sholat Jumatnya adalah 2 rakaat sebagaimana ditunjukkan di hadis Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sholatul Jumat rakaatan, sholat Jumat 2 rakaat, sholatul fitri rakaatan, sholat al-fitr 2 rakaat, wa sholatul adha rakaatan, sholat adha 2 rakaat, sholatul safar rakaatan, sholat safar 2 rakaat. Tamamun ghaira qasar atau tamamu ghairi qasrin, sempurna tanpa qasar, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di riwayat An-Nasai. Di antara dalil yang menunjukkan fardunya, ya, wajibnya sholat Jumat, ini hukumnya wajib ya, bisa dilihat di surat Jum'ah ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru untuk sholat Jumat di hari Jumat, maka is'au fas'au, ya, bersegeralah untuk menuju zikir, mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Ya, dzalikum hal tersebut khairul lakum, lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Maka perintah untuk sa'yun ila sholah, ya, untuk bersegera menuju sholat dan meninggalkan jual beli, ini menjadi dalil wajibnya sholat Jumat. Ya. Adapun di dalam hadis, banyak hadis yang menunjukkan disyariatkannya, diwajibkan sholat Jumat,
Di antaranya adalah riwayat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim." Salat Jumat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, annahuma keduanya sami'a mendengar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala awati minbarihi. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mimbarnya, di tiang-tiang mimbarnya, kayu-kayu mimbarnya, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yahtamanna Allahu ala qulubihim tsumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum itu menghentikan dari meninggalkan Jum'ah. Ya, yang meninggalkan Jum'ah dihentikan. Artinya apa? Harus sholat Jum'ah. Lalu Allah akan mengecap, menstempel, menutup ya, hati-hati mereka. Kemudian mereka menjadi golongan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada orang-orang yang tidak salat Jumat, laqad hammamtu an amura rajulan yusalli bin nas tsumma ahriqu 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku berazam, bertekad untuk merintahkan seorang untuk sholat mengimami manusia, dan aku membakar yaitu rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Dan sholat Jumat ini di sini disebutkan uridot diwajibkan di Mekah. Ya, diwajibkan di Mekah, ya, tidak lama sebelum hijrah. Ya. Hanya saja memang tidak dilakukan di Mekah karena waktu itu kekuatan muslim masih lemah, ya, dan juga susah untuk berkumpul. Jadi sholat Jumat dikatakan di sini telah diwajibkan sebelum hijrah. Ya, ketika Nabi SAW masih di Mekah, belum hijrah bersama para sahabat, ini sudah diwajibkan sholat Jumat, kan, tapi di Mekah belum diselenggarakan sholat Jumat karena waktu itu masih lemah dan sulit untuk berkumpul. Dan yang pertama kemudian mengumpulkan manusia kaum muslimin sholat Jumat di Madinah sebelum hijrah Nabi SAW adalah As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah. Di antara kemudian hikmah disyariatkannya sholat Jumat, ya, maka banyak hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Ya, di antara apa? Bertemunya kaum muslimin, ya, dan status mereka sama, ya, dari berbagai sudut negeri, ya, berkumpul jadi satu di Masjid Jami satu kali dalam sepekan, ya. Semuanya kumpul jadi bisa bertemu. Kemudian di antara yang lain adalah hikmah yang lain, yaitu adanya nasihat yang disampaikan seorang khotib pada kaum muslimin yang lain, ya. Kemudian juga tentunya dengan sholat Jumat bisa saling mengingatkan, menasihati, juga saling bertanya kabar satu sama yang lain, dan hikmah-hikmah yang lainnya. Ada mewujudkan persatuan karena kaum muslimin berkumpul jadi satu, ya. Maka ini satu hikmah yang besar dalam pensyariatan sholat Jumat. Dan Jumat ini, ya, termasuk adalah hari yang paling afdal dalam satu pekan. Ya. Dan sholat Jumat ini keistimewaan, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut Imam Ahmad disebutkan hari Jumat itu afdal min yaumi Arafah. Ya. Bahkan seperti itu.
Dan sebagian ashab atau banyak ashab dari Imam Ahmad mengunggulkan malam Jumat daripada malam Lailatul Qadar. Dan menurut pendapat yang jadid, sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat zuhur yang diringkas, beda. Al-Musannif rahimahullah mengatakan tajibul Jumatu ala kulli mukallafin hurin zakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddama. Jadi syarat wujubnya, siapa yang wajib melaksanakan sholat Jum'ah? Surut wujubi al-Jum'ah. Yang pertama, mukalaf, al-mukalaf. Mukalaf itu siapa? Balik berakal, balik akil. Nah, ini mukalaf. Sehingga anak kecil ya tidak wajib. Termasuk di dalamnya adalah yang muta'addi. Muta'addi menghilangkan akalnya, ya, meskipun tidak mukalaf. Nah, misalnya ya hilang akal karena dia sengaja mabuk atau ya, meminum sesuatu. Termasuk juga muta'addin bimuzili aklihi, bimuzili aklihi, sengaja menghilangkan akalnya, meskipun tidak mukalaf ya, tapi dihukumi mukalaf. Kemudian huron, orang merdeka, budak nggak wajib berarti ya, huron. Kemudian yang ketiga, zakar, laki-laki, jadi perempuan tidak wajib. Keempat, muqimin, musafir tidak wajib. Kelima, sihah, ya, orangnya sehat. Itu bukan orang yang sakit, wair marid. Syaratkan tadi apa? Mukalaf, kemudian merdeka, laki-laki, perempuan nggak wajib. Mukim dia tinggal di area tempat sholat Jumat atau di area yang terdengar seruan sholat Jumat. Kemudian bukan orang yang sakit. Kalau sakit nggak wajib. Dan yang semisalnya yang ada di udzur-udzur sholat jamaah. Masuk dalam kategori mukalaf adalah di sini ajir, kerja, orang yang bekerja. Karena menurut pendapat muktamad, al-ijarah, orang yang dipekerjakan sebagai pekerja itu bukan uzur untuk sholat Jumat. Ya, sehingga tadi disyaratkan tadi adalah seorang mukim. Adapun kalau dia musafir tidak wajib. Maka di Busra akan disebutkan tidak ada Jumat untuk yang tidak mukalaf, itu anak kecil, orang gila, orang pingsan, atau dia budak, ya. Atau dia bukan laki-laki tapi dia perempuan atau khunsa. Tidak pula dia musafir meskipun safar qasir, ya, meskipun safarnya pendek, nah itu enggak wajib. Atau orang-orang yang ada uzur sebagaimana uzur-uzur apa di sholat Jum'ah atau jamaah.
Ya, tadi disebutkan bahwasanya kewajiban Jumat itu dikenakan pada seorang mukallaf karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al jumatu hakun wajibun ala kulli muslim. Ya. Dia mukallaf, dia muslim, ya, balik berakal. Saya sebutkan ya, dan dia mukallaf termasuk di situ muslimnya. Muslim balik berakal. Mungkin bisa kita tambahi balik di sini mukallaf dan muslim. Karena kalau kafir ya tidak wajib. Kemudian juga ada hadis yang di hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alai al jum'atu yaumal jum'ah illa marid aw musafir aw imra'atun aw sabi aw mamluk. Itu riwayat Daruqutni. Barang siapa beriman pada hari akhir maka hendaklah atau wajib bagi sholat Jumat kecuali orang yang sakit atau musafir atau perempuan atau anak kecil ataupun budak. Kemudian juga orang sakit tidak wajib yang dia dengan sakitnya itu berat untuk hadir di sholat Jumat, ya. Berat untuk hadir di sholat Jumat, maka ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Ini beberapa hal menjadi syarat wajibnya sholat Jumat. Untuk masalah berikutnya insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.